jadi deg-degan. Haleluya. Shalom semua, boleh senyum ke layar supaya saya bisa melihat senyum dan wajah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini boleh ada, kami tahu, karena Tuhan mengasihi kami. Kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau penyelamat kami. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabatakarabaya Shande. Ya rarararabo. Mari sembah dia gereja Tuhan, sembah dia. Sembah dia. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ya rarararabo. Ya rarabaya shande. Oh Yesus, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan padamu di malam hari ini jadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami masuk hadirat-Mu lebih lagi. Oh rabatakarabaya shikirabarabara. Yes Lord. Hiramatakarabaya shikirararara. Haleluya Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Like it fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Yes, Lord, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Yes, amen, Lord.
my Lord and me. Lord, I live to honor you. Yes, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Long to breathe my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One more time. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak disembah. Yes, kami mau meninggikan nama-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Shikiara bata karabaya shante, kiara ra 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 mo. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, hallelujah. Oh Lord, for your name is great and
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Singing again, mari gereja Tuhan. I sing praises to your name. Haleluya. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya, amin Tuhan Yesus. Haleluya. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan nyanyi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Kau yang terbesar ya Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan iman kami katakan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, haleluya, haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, malam ini ada terobosan yang besar terjadi. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah demi rumah. Engkau datang menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Ada terobosan, ada kemenangan, ada lawatan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini. Kau baik, sangat baik ya Tuhan. Dan apa yang kami berikan di malam hari ini ya Tuhan, waktu kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Oh, mari Roh Kudus Engkau beracara, berkarya dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Ibadah malam hari ini selesai. Kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, boleh kasih senyum ke kanan kiri seluruh keluarga yang ada. Katakan, kamu diberkati Tuhan, Tuhan mengasihi kamu. Haleluya. Yes, kita percaya ya Tuhan Yesus mencintai setiap kita dan kita semua juga mencintai Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
sama-sama boleh tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Dipersilakan untuk Bapak Tovan yang akan membacakan Pentakosta ketiga. Mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga, kita akan sama-sama mendeklarasikannya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah pandemi yang saat ini masih terjadi, dan tidak akan pernah ada yang tahu sampai kapan berakhir. Kalau kita semua masih berkumpul malam hari ini,
walaupun masih secara online dan via Zoom, mari ucapkan syukur-Mu, katakan Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau tetap mengikuti-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap mengasihi-Mu. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Basyik, ya Rabba. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, Lord. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari dengan segenap hati katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, apapun yang terjadi, mengikut Yesus keputusanku. Inilah perkataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan dengan lembut, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Haleluya. Ora patakarabaya shikira pada. Amin Tuhan, amin. Biar ini jadi doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Shikira pada patakarabaya shikira. Kepada hambanya Bapak Dio dipersilakan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus malam hari ini. Tuhan,
Kami telah menikmati Engkau dalam pujian penyembahan. Kami juga ingin Tuhan menikmati Engkau dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan berbicara, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Malam hari ini kami ingin berbicara mengenai LGBT Tuhan. Kami butuh pengurapan dan hikmat daripada Roh Kudus. Karena itu bantu kami Tuhan Yesus. Bapa, biarlah firman ini, kebenaran ini boleh disampaikan dengan cara yang sederhana, sehingga setiap kami boleh memahami Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh punya hati seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, GB House of Grace. Terima kasih kepada Pak Audi. Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh sharing malam hari ini mengenai LGBT. Bapak Ibu, saya sharing ini bukan berarti saya pakar, ya enggak. Tapi saya punya teman-teman yang gay, Bapak Ibu. Ya, saya punya teman-teman yang gay, dan saya juga punya teman-teman yang di luar LGBTQ, Bapak Ibu, ya, yang udah plus-plusnya itu, Bapak Ibu, ya, plus-plusnya itu. Dan saya punya hati bagi mereka. Nah, karena itu saya mempelajari apa sih LGBT itu, gitu, dan bagaimana respon orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, nah apa yang akan saya sharing hari ini itu adalah kegerakan LGBT modern yang berkembang 30-40 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya. Yang kita bahas ini rata-rata, Bapak Ibu, perkembangan LGBT modern itu apa bedanya sama yang sebelum modern? Kalau yang sebelum modern, perkembangan LGBT-nya adalah mereka gay dan rata-rata bukan orang Kristen, bukan orang percaya, begitu. Ya, sehingga mereka mentah-mentah tolak Alkitab, udah gampang. Alkitab ditolak, beres. Tapi perkembangan LGBT modern dalam 30 tahun terakhir, mereka juga orang Kristen, orang percaya, gitu. Itu yang kita lihat di dunia Barat sekarang. Nah, itu yang menimbulkan kesulitan. Karena mereka juga mengklaim, mereka juga sama-sama cinta Tuhan Yesus, mereka juga ingin membangun pernikahan yang sesama jenis tapi juga komitmen, dan mereka ke gereja, Bapak Ibu, bukan hanya ke gereja, mereka juga dengar firman, nyembahnya sama, tapi mereka tetap berpegang pada hubungan sesama jenis itu. Nah, itu yang akan masuk ke Indonesia, sudah masuk sih Bapak Ibu, cuman belum terekspos. Gitu. Nah, ini akan kita hadapi beberapa tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak akan menghadapi anak-anak muda Kristen yang gay. Ya mungkin ada yang nggak percaya Tuhan Yesus, ada gitu ya, yang mentah-mentah tolak firman, ada. Tapi rata-rata yang saya temui, mereka adalah orang percaya yang datang beribadah, dan kita nggak tahu yang beribadah di tempat kita apakah ada yang gay atau tidak, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Itu nanti yang kita hadapi. Ya, jadi firman malam hari ini spesifik ke arah situ, Bapak Ibu. Nah, boleh di next. Apa sih LGBT? Bapak Ibu, LGBT itu akronim, ya, akronim singkatan untuk lesbian, gay, bisexual, and transgender. Ya, sekarang singkatannya sudah lebih daripada ini, Bapak Ibu, karena ada I, interseksual, A, aseksual, dan plus-plus. Plus-plusnya macam-macam, Bapak Ibu, ya silakan cek di internet lah ya, saya juga udah lupa itu karena banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, perkembangan LGBT modern itu dimulai pada saat abad ke-18. Ya, bibit pemahamannya dimulai dari abad ke-18 sejak Bapak Sigmund Freud. Sigmund Freud, Bapak psikologi, Bapak Ibu, ya, dia yang memang sebelum dia sudah ada, tapi dia yang membuat tenar gitu, ya kan, konsep bahwa homoseksualitas dan orientasi seksual itu bukan satu penyakit, itu bukan satu yang aneh, itu hanya variasi saja dari kemanusiaan. Dia bilang itu seperti cerminan manusia, kalau manusia ada yang hetero, maka cerminannya ada yang homoseksual, dan itu normal, gitu. Ya. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu, termasuk orang Kristen, kita menggunakan konsep heteroseksual dan homoseksual. Begitu, di dalam mengklasifikasi manusia. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah LGBT, sebelum abad ke-18, konsep homoseksual itu tidak digunakan untuk mengklasifikasi manusia. Ada nggak homoseksual dari zaman Israel? Ada. Dari zaman Mesir ada nggak? Ada. Tapi itu tidak mengklasifikasi manusia.
itu dianggap sebagai satu perbuatan yang nggak sesuai dengan norma masyarakat pada umumnya. Gitu. Nah, saya mesti membahas sedikit filsafat Bapak Ibu ya, nggak usah pusing, tenang aja, ini gampang sekali. Ya karena kita pengen tahu sebetulnya kenapa sih perkembangan LGBT modern ini berkembang dan begitu meresapi ke anak-anak muda, begitu meresapi ke jiwa dan identitas diri. Dan ini nggak cuma LGBT Bapak Ibu, ya termasuk era postmodern. Ya, romantisme dan eksistensialis itu yang memberikan makanan kepada zaman kita sekarang postmodern, Bapak Ibu. Ya, sehingga anak-anak muda bisa berkata begini, ya kebenaran ya menurut kamu, saya ya beda. Jangan paksakan kebenaran kamu kepada saya. Kamu ya kamu, saya ya saya. Gitu. Nah, akarnya dari mana awalnya? Pertama dari romantisme abad ke-18, Bapak Ibu. Ya. Ini tiga kata ini adalah keyword dari era romantisme. Era romantisme itu adalah perkembangan dari zaman orang itu, yang intelek itu loh Bapak Ibu, rasional, intelek, begitu kan, pakai pikiran, pakai logika. Nah, akibatnya budaya merespon balik dengan apa? Kan nggak cuma pikiran, perasaan juga penting dong. Nah, di situ mulai itu perasaan ditekankan. Manusia itu baik secara natur. Nah, ini aja udah tanda tanya Bapak Ibu ya. Karena Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka berkata enggak, manusia itu baik secara natur. Artinya kalau baik apa? Emosinya baik, keinginannya baik, ya kan? Nah, kalau dibiarkan jadinya begini. Kebenaran itu berdasarkan feeling. Apa yang aku rasa benar, berarti itu benar, berarti itu penting, itu benar. Gitu. Bukan apa yang aku tahu loh. Apa yang aku rasa, what I feel. Gitu. Makanya kan hari-hari ini orang Kristen banyak, saya rasa Pak, saya rasa kayaknya bener deh, saya rasa begini, saya rasa begini. Ya itu karena sering dirasa-rasa. itu akibat dari romantisme itu. Nah, lalu yang kedua, eksistensialis Bapak Ibu. Ya, boleh di next. Nah, eksistensialis namanya juga dari kata eksis. Saya masih ingat Bapak Ibu, tahun 2000-an sampai tahun 2015. Siapa yang nggak tahu kata eksis? Wih, ya kan? Dalam kosakata anak muda, kata eksis itu keluar sekali. Kita mesti eksis dong. Gereja harus eksis, ya kan? Siapa yang masih ingat kata-kata itu tuh? Ya kan tahun 2000-an tuh, 2010 itu kata-kata keluar sekali. Gitu. Kita harus eksis. Ya kan? Youth harus eksis dong, gitu kan? Bapak Gembala harus eksis, harus kelihatan. Nah, itu tanpa disadari kita telah mengikuti filsafat eksistensialis. Filsafat ini mengatakan begini, seluruh keberadaan manusia, dia hidup, dia bertindak, dia merasa, itu perlu dicari, ditelusuri, perlu diapresiasi, perlu dihargai, perlu dirasakan kehidupan seorang manusia itu. Dan mereka menolak apa? Jati diri kita bukan dari Tuhan, bukan. Tapi identitas diri itu ditentukan dari mana? Dari kehidupan kamu, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tindaki, itulah kebenaran yang hakiki. Sehingga dalam zaman eksistensialis, nggak heran kita mengenal jargon-jargon apa, Bapak Ibu. Kebenaran ada di dalam dirimu sendiri, ya kan? Find the inner truth, katanya. Kebenaran yang dari dalam. Kebenaran hati nurani. Coba dengarkan apa kata hati nuranimu. Sedangkan kita tahu bahwa orang yang belum bertobat tidak memiliki kebenaran dalam hatinya. Ya, kebenarannya ada, tapi terbatas, Bapak Ibu. Nah, boleh di next. Gabungan daripada dua ini, Bapak Ibu. Ya, romantisme kan menekankan emosi dan feeling kan, Bapak Ibu. Eksistensialis menekankan apa? Eksistensi diri. Saya eksis, saya hadir, saya ada di dunia ini. Saya bukan orang yang tidak dianggap. Saya adalah orang penting. Saya harus berkontribusi, saya eksis. Akibatnya apa? Menghasilkan pemahaman apa yang saya pikir baik, apa yang saya rasa baik, apa yang saya rasa enak, itu adalah kebenaran. Itu. Tanpa disadari, kita sudah termakan seperti ini. Gitu. Termasuk orang Kristen. Karena kita berpikir, loh, ini saya nggak bohong loh, Pak. Saya pikir ini benar loh, Pak. Saya rasa, Pak, saya sudah mikir-mikir bertahun-tahun, ini pasti benar, Pak. Itu produk eksistensialis. Karena secara alkitabiah, kebenaran harus diukur dari firman. Bukan dari rasa.
bukan dari apa yang kita pikir, Bapak Ibu. Ya. Jadi identitas yang benar itu bukan apa yang saya lakukan, ya. Atau juga bukan apa yang saya rasa, ya kan? Anak-anak muda, Bapak Ibu, saya baru baca artikel di Kompas, ya. Sekarang udah nggak ngetren istilah kumpul kebo. Artikel di Kompas beberapa hari lalu mengeluarkan kata kohabitasi. Meningkatnya budaya kohabitasi anak muda di kota metropolitan Jakarta. Wih, keren. Saya baca, Bapak Ibu, ya artikel di Detik X News, ya Detik kalau nggak salah Detik. Meningkatnya kohabitasi anak-anak muda. Mengikuti gaya barat, Bapak Ibu. Sebelum nikah mesti coba tidur bareng dulu katanya. Gitu. Ya kan, sebelum nikah mesti dicicip dulu, tidur bareng dulu, pengen coba. Begitu. Dan nikahnya nggak usah cepet-cepet. Ya toh, udah bisa tidur bareng, ngapain nikah? Yang penting kita kerja, cari uang bersama-sama, nanti urusan nikah belakangan. Kalau kita bilang salah, mereka berkata, ya itu menurut kamu. Menurut saya, ini yang saya lakukan benar kok. Nah, itu produk eksistensialis. Bapak Ibu. Termasuk ke LGBT. Kenapa saya mesti bahas ini? Karena esensi, inti, kalau Bapak Ibu bahas LGBT, jangan fokus ke symptoms. Jangan fokus ke keadaan eksternal. Wah, Pak, dia pegangan tangan, Pak. Cowok sama cowok. Pak, bajunya, Pak. Kok cowok jadi kayak cewek? Pak, ngomongnya kok feminim sih cowoknya. Pak, kok begini, kok begitu? Itu cuman gejala di luar. Itu enggak. Itu aksesoris. Esensi masalah LGBT utama adalah ini. Identitas dirinya ditukar. Dari serupa dan segambar dengan Allah, identitasnya ditukar dengan apa? Seksualitas. Nah, ini Bapak Ibu mesti tangkap dulu. Ini pemahaman pertama. Identitas orang Kristen itu enggak dicari, kita enggak perlu mencari. Our identity is given by our Father in heaven. Identitas kita diberikan oleh Allah Bapa. Ini ya, Dio, kamu anak saya. Kamu serupa dan segambar dengan Bapa. Selesai. Kita menerima identitas itu dan kita hidup sesuai dengan identitas itu. Nah, dosa LGBT itu berusaha mengganti inti daripada identitas Allah diganti. Jadi apa? Seksualitas. Nah, kita lanjut bentar, Bapak Ibu. Kalau masih belum mudeng, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu sebentar. Boleh, next. Ya. Apakah orientasi seksual, maksudnya homoseksual? Kalau saya ngomong orientasi, maksudnya homoseks gitu, Bapak Ibu ya. Maksudnya homoseksual gitu. Akibat dari kejatuhan dosa atau dari Tuhan? Ya, ini typo, Tuhannya T-nya kecil, mohon maaf. Nah, coba boleh di next. Ya. Ketika kita berbicara LGBT, Bapak Ibu, kita budaya LGBT modern berusaha tanda kutip menyederhanakan kata dosa. Karena mereka nggak suka kata dosa, nggak mau. Jangan disebut dosa lah, gitu. Karena kenapa? Kita orientasinya berbeda aja sama kamu. Ngomongnya begitu. Kan kamu kan orientasinya ke lawan jenis. Ya kalau saya orientasinya sesama jenis. Apa bedanya? Apa salahnya tuh? Cuma beda orientasi doang. Nah, perhatikan baik-baik kosakatanya. Cuman beda orientasi aja. Kan bukan dosa. Gitu kan? Kamu suka lawan jenis, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi saya sukanya sesama jenis. And it's okay. Dan Bapak Ibu hari-hari ini dunia sudah mengarah ke situ. Kalau dunia nggak bisa merubah orang tuanya, yang dunia rubah siapa Bapak Ibu? Anak-anak kita dirubah. Lewat tontonan, lewat komik, film-film yang menggambarkan LGBT, Bapak Ibu. Dunia berusaha membuat kita kebas. Bapak Ibu kalau habis kesemutan, ingat nggak perasaan habis kesemutan? Kayaknya tuh beberapa detik kebas gitu. Dipukul juga dicubit nggak berasa Bapak Ibu bagian yang kesemutan. Gitu ya, syarafnya kebas. Sama. Hati nurani kita dibuat kebas. Anak-anak kita itu dibuat kebas dengan LGBT. Bapak Ibu, saya punya jemaat anak kecil umur 4 SD. Nanya sama orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa jawab, orang tuanya nanya sama saya. Mom, I have a friend, anak perempuan. Dia bilang she loves me, she likes me. Ini perempuan loh, Mam.
lalu setelah ditanya-tanya, kayaknya anaknya memang ada kecenderungan same-sex attraction, ketertarikan sesama jenis. Gitu. Lalu anak perempuannya nanya, Mom, we as a Christians, kita sebagai orang Kristen, kan harus dibilang mengasihi sesama, Mom. We have to love one another. And my friend is very nice to me, is very kind. Teman saya tuh baik banget sama saya, Mami. Jadi boleh kan kalau saya mengasihi dia juga? Ayo lo Bapak Ibu, umur 4 SD udah nanya begitu. Maminya bingung setengah mati gimana mau. Nah karena itu, Bapak Ibu, bagi kita harus mengerti. Ketika orang Kristen diajar, tanpa disadari kita menerima konsep-konsep psikologis bahwa homoseksual hanyalah sebuah orientasi yang berbeda, dan itu natural, is normal, maka sebetulnya sama saja kita menutup sebelah mata dengan doktrin dosa. Dan Bapak Ibu, ini berlaku juga untuk heteroseksual. Bagi Bapak Ibu yang pecinta lawan jenis, sama. Kadang-kadang anak muda sekarang ketika konseling pranikah berkata begini, Pak, kan nggak apa-apa Pak, petting begitu, it's okay, kan nggak penetrasi gitu. Ini di sini dewasa semua kan? Ini mohon maaf nih kosakata saya nih. Ini dewasa semua kan, nggak ada anak kecil kan? Mohon maaf ya, gitu. Ya karena kan kita bahasnya begini Bapak Ibu ya. Orang heteroseksual, coba saya mau nanya, coba Bapak Ibu saya mau nanya begini. Lumrah nggak atau normal nggak untuk seorang pria itu melakukan perselingkuhan atau berzinah dengan perempuan lain, entah dari pikiran atau dari perbuatan? Normal nggak? Tentu jawabannya tidak. Gitu. Saya ingin katakan begini, kadang-kadang orang Kristen terlalu cepat menuduh teman-teman LGBT bahwa mereka sudah pasti masuk neraka. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita sendiri pun dicobai dengan hal yang sama. Kita nggak suka sesama jenis. Tetapi mungkin teman-teman yang heteroseksual kita dicobai dalam hal apa? Fantasi, hawa nafsu. Karena Yesus berkata, jangan berzina, tetapi aku katakan kepadamu, barang siapa yang mengingini orang lain dalam hatinya, dia sudah berbuat zina. Bapak Ibu. Malah saya pernah ketemu orang tua begini, Pak, ini kesaksian, anak saya gay. Wah, saya hancur sekali hatinya. Kenapa sih dia nggak bisa kayak abangnya aja? Itu abangnya walaupun pacaran tapi udah tinggal serumah, tapi nggak apa-apa lah Pak. Yang penting normal, yang penting normal. Loh, saya mikir loh, Bu, emang itu normal? Ya, yang penting nggak gay Pak. Ya kayak abangnya nggak apa-apa lah, saya izinkan lah, saya kasih lah, nggak apa-apa Pak. Loh, jadi kakaknya udah tinggal serumah, udah nikah belum? Belum nikah sih Pak. Tapi oke lah Pak, dibanding sama adiknya gay gimana Pak? Nah, perhatikan, konsep normal sudah berubah. Ini yang saya mau bawa ke Bapak Ibu malam hari ini. Jadi, tolong jangan melihat, wah teman-teman LGBT udah pasti kamu neraka. Yes, berdosa, yes. Tapi kita yang nunjuk juga kita juga ada bias dosa, Bapak Ibu. Kita perlu kasih karunia. Coba boleh di next. Dan ada pandangan orientasi seksual yang keliru atau kurang tepat lah, kurang tepat. Ya umumnya rata-rata orang konselor gereja memberikan dua alternatif kepada teman-teman yang LGBT. Yang pertama menjadi ex-gay. Ya, kalau kamu datang ke gereja ini, kami harapkan kamu mungkin dalam waktu 2 tahun sudah bisa berubah ya, dari suka cowok menjadi suka cewek. Intinya begitu. Dari homoseksual menjadi heteroseksual ya, kalau bisa kita kasih minyak urapan, kita doa, kita thanking, kamu jadi heteroseksual. Beres, pasti bisa. Gitu. Perkara heteroseksualnya mau seperti apa juga urusan belakangan. Yang penting kamu suka sama cewek dulu. Bahkan saya sempat ingat teman saya ya, ini teman saya. Itu salah satu, ya saya nggak tahu, ini bukan di gereja lah, kayaknya bukan di gereja, tapi salah satu terapinya itu dikasih gambar, mohon maaf ya, gambar perempuan telanjang untuk merangsang dia. Gitu. Untuk ya salah satu terapinya begitu. Karena dia homoseksual, dia nggak tertarik sama perempuan. Begitu. Apakah itu benar? Saya rasa juga nggak benar. Gitu.
Atau opsi yang kedua, menjadi gay celibate Christians. Oke, kamu orientasi seksual nggak bisa berubah. Jadi pilihan satu-satunya apa? Udah kamu melajang aja seumur hidup. Kamu selibat, melajang. Beres, seumur hidup. Bapak Ibu, dua pandangan ini nggak salah total, tetapi fall short. Bahasa Inggrisnya fall short. Kurang tepat. Yang pertama sangat menekankan bahwa orientasi seksual lawan jenis sebagai sesuatu yang ideal, tanpa disclaimer. Disclaimer-nya yaitu loh Bapak Ibu yang cerita maminya yang tadi itu, yang abangnya dia pikir normal tidur serumah. Dia pikir yang penting heteroseksual. Yang penting kamu suka lawan jenis, dosanya apa urusan belakangan. Itu juga salah tuh. Gitu. Yang kedua mengatakan bahwa seksual sama jenis kalau selibat, oke, berarti apa? Berarti bisa dikuduskan. Kalau Bapak Ibu pelak-pelakan menganut yang kedua, maka kita berpikir ya sudahlah. Berarti juga gay dari Tuhan, kamu cuma cukup melajang seumur hidup. Ya kan? Nah, itu makanya kita pertanyaannya malam ini adalah apakah gay dari Tuhan apa tidak? Gitu. Boleh di next. Nah, Bapak Ibu, framework atau kerangka yang lebih baik di dalam memandang LGBT, kita nggak perlu pakai framework atau kerangka sekuler. Ya, kerangka sekuler itu pakai orientasi seksual dari Sigmund Freud, Bapak Ibu, yaitu lebih kepada Freudian bahkan daripada biblika. Kita pakai aja kerangka yang sudah ada dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab memandang itu dalam satu kata, dosa. Beres. Dan kalau saya ngomong dosa, Bapak Ibu, saya ngomong kepada kita yang non-LGBT dan kepada Bapak Ibu atau yang mendengarkan ini yang LGBT. Karena konsep ini yang ada dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu bahas mengenai doktrin dosa, kita mengenal konsep dosa asal, betul ya, dosa dari Adam. Karena Adam berdosa, maka seluruh dunia, ya kan, dosa masuk lewat Adam. Ya kan, puji Tuhan Yesus menjadi Adam kedua, ya kan, yang menebus dosa satu dunia. Tapi dari Adam itu ada dosa, the original sin yang masuk ke dunia, Bapak Ibu. Ya. Dan ada namanya indwelling sin, nafsu dosa. Ya. Nah, ini kita mesti bahas lain waktu, Bapak Ibu, karena ini suatu namanya doktrin dosa. Kita perlu ngerti bahwa begini, setiap orang berdasarkan Roma 5 ayat 12 sampai 18, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, Roma 5 ayat 12 sampai 18, karena Adam dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan setiap kita lahir dalam keadaan berdosa. Arminian juga percaya itu. Sama Calvin sama Armin dalam hal ini sama. Total depravity. Sama kok Arminian sama Calvin. Poin ini. Ini keadaan yang kita nggak bisa pilih. Memang kita udah berdosa. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu lahir baru terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu dilepaskan daripada natur dosa. Bapak Ibu menjadi orang kudus. Amin. Pak, kalau saya sudah diselamatkan, kok saya masih dosa, Pak? Karena ada namanya indwelling sin. Naturnya kita orang kudus. Tetapi ada nafsu dosa yang berjuang dalam tubuh kita. Ya, makanya Paulus bilang, aku pengen melakukan yang baik, tapi yang nggak baik yang aku lakukan. Itu kenapa itu? Loh, emang Paulus belum bertobat? Sudah bertobat. Tapi ada nafsu dosa yang masih berjuang. Kebiasaan, karakter, tabiat, sebuah pola kehidupan. Nah, ini yang kita sebut sanctification, pengudusan hidup. Maksudnya apa pengudusan hidup? Mematikan kedagingan, mematikan dosa, hidup mengambil apa? Rupa Kristus. Dan itu pilihan, it's a choice. Kalau saya boleh garis bawahi, Bapak Ibu, it's a choice. Sebuah pilihan. Bapak Ibu hari ini mau berdosa apa enggak? Wah, Pak, saya nggak bisa mengendalikan, Pak. Saya dosa-dosa aja. Wah, itu kondisi kita sebelum lahir baru. Setelah lahir baru, kita boleh memilih nggak, Bapak Ibu, mau dosa apa enggak? Ya, kita bisa memilih. Kita memilih untuk tidak berdosa. Gitu. Boleh di next. Nah, Bapak Ibu, ya, coba lihat diagram yang tengah dulu, kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia. Itu kejatuhan Adam, maksudnya itu kejatuhan Adam, manusia pertama Adam. Ya. Kejatuhan manusia mengakibatkan ada dua konsekuensi. Konsekuensi alami sama konsekuensi moral. Ya. Nah, Bapak Ibu, nggak usah pusing, gampangnya begini. Karena akibat Adam jatuh, maka sakit penyakit masuk ke dunia. Betul nggak?
Sebelum Adam jatuh kan kita hidupnya kan di Taman Firdaus, Bapak Ibu. Berjalan bersama Tuhan, bisa ngobrol bareng Tuhan. Enak kan? Nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian. Akibat kematian itu datang ke dunia karena dosa. Salah satunya adalah apa? Sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Nah, teolog-teolog gay Kristen, ya, pendeta-pendeta gay Kristen berusaha memasukkan LGBT ke bagian kiri. LGBT adalah konsekuensi alami. Sebagian loh ya, sebagian. So, itu dari cuma penyakit. Gitu. Ini sebelum buku DSM-5 keluar. Setelah buku DSM-5, bagi Bapak Ibu psikologi pasti tahu, setelah buku DSM-5 apa Alkitabnya orang psikologi, homoseksual sudah tidak dianggap sebagai penyakit. Sekarang udah bukan penyakit. Dulu penyakit, yes. Sekarang udah enggak. Gitu. Ya. Nah, penyakit itu maksudnya apa? Kayak kanker, Bapak Ibu. Sakit penyakit lah, Bapak Ibu sebutlah sakit penyakit yang kita alami sekarang. Itu akibat daripada dosa. Memang ada. Makanya saya kasih tanda bintang tuh. Ada nggak sakit penyakit Pak yang karena perbuatan saya? Ada. Bapak Ibu makan jeroan terus, dokter udah kasih Pak, jangan stop Pak, kolesterol Bapak tinggi, jangan makan daging, jangan makan jeroan, ya kan, disuruh puasa, ya kan. Tapi kita masih makan terus. Akibatnya kita kena sakit jantung. Nah, itu akibat kelemahan kita, yes. Tapi apakah Bapak Ibu bisa mengatakan orang yang sakit kanker pasti dosa? Coba jujur. Ada di sini yang ketika datang berkunjung ke rumah sakit, Bapak nih kayaknya ada dosa nih. Enggak ya? Secara pastoral kita nggak ngomong begitu. Kenapa? Karena penyakit adalah konsekuensi alami daripada kejatuhan manusia. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus dalam Yohanes 9. Kelemahan tubuh. Tuhan, anak ini lahirnya buta. Salah siapa Tuhan lahirnya buta? Tuhan ngomong apa? Bukan salah anak itu, bukan salah orang tuanya. Karena pemahaman Yahudi percaya kalau anak itu lahirnya cacat, itu pasti dosa orang tua. Di situ Yesus berkata, bukan dosa dia, bukan dosa orang tua. Memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi lewat kehidupan anak itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Gitu. Nah, yang kedua, itu konsekuensi moral. Akibat kejatuhan dosa, manusia sekarang punya moral consequences. Hawa nafsunya menyimpang, pikirannya terkutuk, dan keinginan-keinginan yang salah. Keinginan-keinginan kedagingan. Bapak Ibu, itu bahasa Roma 1 ayat 24-31. Itu bahasa memang Roma 1 begitu ngomongnya. Hawa nafsu, pikiran terkutuk, keinginan yang salah. Nah, dosa seksualitas itu selalu memiliki aspek konsekuensi moral. Bapak Ibu, kita nggak bisa lepaskan konsep dosa seksual. Perselingkuhan ini bukan moralitas Pak, ini memang sudah ya dari sononya begitu Pak, diterima aja. Kita nggak pernah bisa ngomong begitu, nggak bisa. Percabulan ini ya konsep yang normal, biasa aja, kita nggak bisa ngomong begitu, gitu. Karena pasti ada konsekuensi moral, gitu. Dan sebagian besar teolog gay berusaha memasukkan LGBT itu dari Tuhan, bukan dari kejatuhan. Itu sebagian besar, Bapak Ibu. Ya. Mereka berkata LGBT ini dari Tuhan kok, Tuhan yang ciptain. Jadi jangan berusaha buat kami berubah. Karena ini kan Tuhan yang ciptain. Kira-kira begitu. Ya. Nah itu kita tentang, kita tolak. Ya. Jawaban Injil kepada LGBT, ya, terlepas daripada apa yang teman-teman LGBT rasakan. Karena rata-rata kalau Bapak Ibu konseling dengan mereka, dua jawaban utama adalah seperti ini. Ini sudah jati diri saya, this is who I am. Atau yang kedua, saya dilahirkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu singkat cerita begini. Apapun yang Bapak Ibu rasakan, apapun yang teman-teman LGBT rasakan, Tuhan Yesus jawabannya sama. You have to be born again. Ini Tuhan berikan baik kepada yang LGBT maupun yang non-LGBT. Jawaban Tuhan sama. Kamu masuk kepada kerajaan Allah. Kamu perlu dilahirkan kembali. Sehingga Bapak Ibu, jawaban saya kepada teman-teman yang LGBT yang ngomong sama saya, Dio, this is who I am. Kan dulu saya mikir, kamu kayaknya jadi gay, kayaknya kamu pasti terpaksa deh.
Kamu tuh pasti menyalahi kodrat alamiah. Kamu pasti ada keterpaksaan kan? Dia bilang, kagak. Aku enjoy aja jadi gay. Dulu saya bingung tuh, enjoy ya? Gitu. Saya bingung. Ini saya kok. Ini siapa saya kok? Gitu. Saya nggak merasa terpaksa kok. Emang saya udah lahirnya begini. Nah, jawaban sekarang saya berbeda. Saya bilang begini, oke, kalau kamu merasakan seperti itu, jawaban Yesus tetap sama. Kamu perlu lahir baru. Titik. Kelahiran baru itu menjadi syarat mutlak untuk seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Ketika Bapak Ibu lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ketika kita menghidupi yang baru itu, kita diminta membuang kehidupan yang lama. Itu namanya pengudusan. Karena Kristus sekarang hidup dalam hidup saya. Jadi jawaban saya bagi teman-teman yang gay malam hari ini. Kalau engkau gay, atau engkau punya ketertarikan sesama jenis, atau engkau biseksual, tertarik dalam bisa cowok, bisa cewek, jawaban Injil sama. Teman-teman harus dilahirkan kembali. Titik. Engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau harus hidup mengalami pertobatan dengan Roh Kudus. Boleh di next. Pak, nah ini yang kita alami hari-hari ini. Ini yang lebih susah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, sekarang kegerakan LGBT modern itu rata-rata orang-orangnya juga sebagian besar juga ada orang percayanya kok. Dan mereka sudah ke gereja kok, Bapak Ibu, bukan yang nggak ke gereja, mereka ke gereja. Gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Michael Brown dalam bukunya. Can you be gay and Christians? Nah, Bapak Ibu yang tertarik, silakan beli buku dari Michael Brown. Bisakah Anda menjadi gay dan Kristen? Nah, jawabannya adalah nggak bisa. Saya kasih disclaimer. Begitu. Nanti saya jelaskan. Karena Alkitab, baik PL dan BB, secara eksplisit menyatakan etika seksualitas yang diterima oleh Allah cuma dua. Dalam Alkitab, Bapak Ibu, dan dalam pernikahan, dalam kehidupan singleness orang percaya, etika seksualitas yang diterima cuma dua. Yang pertama, kekudusan dalam keperjakaan dan keperawanan. Itu jelas. Yang kedua, pernikahan monogami ya, kita nggak terima poligami ya. Monogami antara laki-laki dan perempuan, itu sudah jelas. Ditulis oleh Allah dalam kitab Kejadian, dan dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Pernikahan monogami cuma satu selama-lamanya antara laki-laki dan perempuan. Nah ini yang diserang oleh LGBT. Mereka berkata, kita tolak ini. Gitu. Kita nggak mau yang ini. Ya kan? Makanya saya bilang, dosa LGBT itu bukan kalau pegangan tangan, cium sesama, itu symptoms, itu gejalanya, itu eksternalnya. Di dalamnya LGBT itu menyerang identitas. Dari serupa dan segambar dengan Allah dirubah. I am gay. This is who I am. This is me. Makanya identitasnya dirubah ke arah seksualitas. Nah, pertanyaan ini bisa saya ganti kok. Bapak Ibu coba, bisa nggak gampang nggak jawab yang pertanyaan yang di bawah? Bisakah saya tetap menjadi Kristen dan tetap berzina? Boleh nggak? Boleh dong Pak, kan Tuhan Maha Pengasih. Boleh dong, saya dosa yang satu ini diizinkan lah Pak, gitu. Boleh nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena ketika kita berkata I am a disciple of Christ, kita setelah menandatangani kontrak untuk hidup serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu, bisa nggak kita kompromi? Tuhan Yesus, saya pengen ikut Tuhan, tapi boleh ya Tuhan ya, ada dosa A, dosa B, dosa C. Yang ini Pak Tuhan 3 aja Tuhan, jangan dikotak-katik Tuhan. Boleh ya Tuhan ya? Nggak bisa. Ketika kita ikut Tuhan, seluruh hidup kita diserahkan bagi Tuhan. Nah ini yang sama, yang perlu kita jelaskan kepada teman-teman LGBT. Boleh di next. Ini kayaknya waktu saya sudah mau habis. Nah Bapak Ibu, jawabannya sama. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu, teolog-teolog gay seperti Matthew Vines, ya, dia berkata begini, kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang penuh dengan struggle, bukan kehidupan yang penuh dengan pergumulan batin, enggak. Karena Yesus Maha Pengasih, dia full of grace. Karena itu sejatinya kita perlu menerima bahwa I am gay and it's okay. Dan Tuhan mengasihi saya. Kan kenyataannya enggak Bapak Ibu. Undangan mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri,
diberikan kepada kita yang non-LGBT dan kepada mereka yang LGBT. Sama undangannya sama. Kita diminta menyangkal diri memikul salib. Gitu. Menyangkal diri maksudnya apa? Menyangkal hawa nafsumu yang suka sesama jenis. Loh, Pak, tapi Pak, itu saya dari sononya udah begitu, Pak. Saya lahirnya udah begitu. Bukan, itu akibat dosa Adam. Itu akibat dosa Adam. Ada hawa nafsu yang berjuang dalam hidupmu dan kamu perlu sangkal itu. Itu namanya hidup menyangkal diri seperti itu. Loh, sama kok. Bapak-bapak ada ya, dulu ngetren pria sejati. Ya. Kita bapak-bapak yang heteroseksual, bapak-bapak yang penyuka lawan jenis, menyangkal diri kita apa? Menyangkal hawa nafsumu yang dalam pikiran kita kadang-kadang suka apa? Berzina dengan wanita lain. Itu perlu disangkal. Itu perlu dipertobatkan. Sama. Begitu. Panggilan Tuhan sama. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, rekomendasi kepada orang tua, mentor, atau siapapun yang sedang dalam pelayanan LGBT. Ya, ini saya kasih praktikal. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru saja memulai hubungan dengan mereka, baru membangun hubungan konseling, baru membangun hubungan persahabatan, jangan langsung bandingkan dosa LGBT dengan dosa yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, dosa LGBT seperti saya bilang tadi adalah dosa yang mengubah jati diri mereka. Karena mereka dengan bangga berkata I am gay. I am gay. Saya gay. Jadi ketika Bapak Ibu berkata, kamu itu dosa, gay itu dosa. Mereka langsung merasa tertolak. Seluruh jati diri mereka berarti dosa dong. Karena gay itu mengubah identitas saya. Jadi kalau kamu mengatakan gay dosa, ya sudahlah, malas saya ngomong sama kamu. Seluruh jati diri saya ini dosa udah. Ya walaupun kita ngerti kebenarannya seperti itu, cuman kan lebih baik jangan dimulai langsung seperti itu. Ya kan? Mulailah dengan membangun hubungan. Aku pengen kenalan sama kamu. Aku pengen tahu dulu sih kamu tuh kayak apa sih? Kamu tuh siapa? Gitu kan. Coba ceritain dulu dong mengenai hidup kamu seperti apa. Lalu kita bisa sharing. Emang definisi kamu mengenai dosa apa sih? Definisi kamu mengenai gay itu apa sih? Kita perlu pintar-pintar ajak diskusi, Bapak Ibu. Ya kan? Dari jawaban mereka baru ketahuan, oh pemahaman kamu soal dosa seperti ini, pemahaman kamu soal gay adalah ini, gitu. Baru berangkat dari situ. Yang kedua, boleh next? Jangan terjebak dalam perdebatan setiap saat. Bapak Ibu, saya baru menyadari di Alkitab yang suka ngajak debat itu orang Farisi sama orang Saduki yang suka ngajak Yesus berdebat. Jangan kita berdebat sama mereka setiap saat. Karena Yesus jarang berdebat. Sebaliknya, Yesus itu, ini gaya orang Rabi Yahudi ya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, kita perlu belajar bagaimana dalam konseling kita jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Karena rata-rata, Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1 begini, memang jadi gay dosa ya? Kita balik tanya dulu, pendapat kamu mengenai dosa apa? Apalagi kalau dia bukan orang Kristen. Pasti pemahaman dosanya beda sama kita. Atau kita tanya, emang maksud kamu menjadi gay itu seperti apa sih? Gitu. Nah, ini akan berujung pada apa? Diskusi tentang identitas diri, moralitas, ya kan, doktrin mengenai dosa, doktrin keselamatan, dan bisa-bisa kita bisa bicara mengenai Tuhan Yesus kepada mereka. Poin ketiga, bangun hubungan secara intensional. Dan saya boleh bilang, Bapak Ibu, ini adalah salah satu tindakan preventif terbaik untuk orang tua kepada anak. Sedini mungkin. Bangunlah hubungan secara intensional. Bapak Ibu, karena saya punya privilege, saya menjadi pembina anak-anak remaja di gereja. Pokoknya sejak saya balik dari luar negeri, saya balik ke gereja saya, pelayanan saya di anak muda. Dan tidak sedikit anak remaja curhat sama saya. Banyak curhat sama saya. Kak, aku nggak bisa cerita sama orang tuaku. Saya bilang, kenapa? Itu kan orang tua kamu. Nggak ala Kak, males langsung dihakimin, langsung dijudge, langsung dikotbahin 1 jam. Saya bilang, jangan gitu dong. Ayo coba ngobrol sama orang tua kan. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu gay dan mereka berani terbuka, jangan langsung dimarahin. Bapak Ibu mau nangis, oke silakan. Sedih, silakan. Marah,
tapi jangan kebablasan. Karena seorang anak tidak akan pernah meragukan posisi teologis Bapak Ibu mengenai homoseks. Mereka tahu Bapak Ibu benci. Tapi yang mereka tanyakan, apakah Bapak Ibu masih mengasihi mereka apa adanya? That's what they are asking. Sama kok dengan anak yang terhilang. Sama. Anak Bapak Ibu kena narkoba. Mereka tahu papinya benci narkoba. Tapi yang mereka tanyakan, apakah orang tua saya masih mengasihi saya setelah saya kena narkoba? Sama. Mulai bangun hubungan yang intensional. Fondasinya di mana? Roma 2 ayat 4. Karena kemurahan Allah lah yang menuntut engkau kepada pertobatan. Bukan murka. Because it is God's kindness that leads you into repentance. Kemurahan Allah. Kalau kita sudah bangun tembok, bersifat jijik, berusaha menjauh, itu nggak mengkomunikasikan kemurahan Allah. Bangunin hubungan dulu, Bapak Ibu. Dan rata-rata, saya punya satu anak remaja saya, dia gay. Saya nanya, orang tua kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Ya, habis papi sibuk, mami sibuk. Nah, mereka nggak peduli lah. Ngomongnya begitu. Saya bilang, enggak lah, orang tua pasti peduli. No, they don't care about me. They just care about work. Mereka hanya peduli sama pekerjaan aja. Nggak ada waktu buat saya. Nah, Bapak Ibu, ya, preventif terbaik adalah bangun hubungan. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Boleh next. Dan realistis, Bapak Ibu. Realistis. Banyak, ini saya ngomong di Amerika ya. Banyak orang-orang LGBT di Amerika itu merasa muak dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka ketika mereka konsultasi ke pendeta, pendetanya pikir ini sebuah dosa yang tinggal didoain langsung hilang. Yang dapat hilang sekali tumpang tangan dan pakai minyak urapan. Bahasa Inggrisnya pray away the gay. Itu bahasa Inggrisnya, pray away the gay. Pokoknya didoain hilang. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah konseling sama LGBT tahu kan, nggak hilang kan? Nggak semudah itu. Gitu. Dan mereka, saya nanya mereka nggak suka ketika ditengking-tengking gitu, mereka nggak suka. Ya oke, kita paham ada roh-roh, tapi bagi mereka it is who they are. This is me, who I am. So when you cast me out, ketika kamu tengking, kamu menengking seluruh keberadaan saya. Nah, makanya kita mesti realistis. This is real, dan kita perlu menemani mereka dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Kristus. Di belakang mereka, kita peperangan. Setuju saya, kita doa peperangan di belakang mereka. Ketemu mereka, itu peperangannya beda lagi. Gitu kira-kira. Boleh di next. Dan Bapak Ibu, perasaan mereka tuh valid loh. Bapak Ibu, perasaan mereka tuh valid. Ketika mereka bilang, Pak, saya ini betul-betul suka cowok. Saya betul-betul suka cewek loh, Pak. Kalau yang perempuan gitu ya, yang lesbi. Saya tuh nggak bohong, saya nggak pura-pura, Pak. Bener, saya merasakan dari dalam hati saya suka sama cowok. Saya tertarik secara seksual kepada cowok. Dan Bapak Ibu, kita nggak usah debat. Kita mungkin bilang, oke, saya nggak pernah bisa merasakan apa yang kamu rasakan, karena saya nggak tertarik sama cowok, tapi I know that you are telling me the truth. Nah, yang perlu dibahas begini. No matter what you feel, nggak peduli apapun yang kamu rasakan dan kamu pikirkan, itu semua mesti difilter dari kacamata firman. Nah, itu yang kita bahas, kacamata firman. Apa yang mempengaruhi kamu lebih sering, nafsumu atau kebenaran firman? Nah, itu yang kita perlu bahas dalam mentoring kita dengan mereka. Boleh di next. Nah, Bapak Ibu, tolong dengarkan pendeta Pastor Sam Alberry. Dia gay. Dia mantan gay. Sekarang memutuskan untuk hidup single, melajang bagi Kristus. Dan dia diundang di banyak konferensi Injili di Amerika dan di satu dunia. Ini pendeta yang saya dengarkan untuk LGBT, saya dengarkan dia. Perhatikan apa yang dia katakan. Jadi dia memutuskan untuk hidup selibat, Bapak Ibu ya. Dia hidup melajang. Dia hidup melajang. Gitu. Saya harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikutinya. Menyangkal diri bukan berarti mengatur perilaku Anda di sana-sini. Menyangkal diri adalah berkata tidak kepada jati diri Anda yang paling dalam demi Kristus. Kenapa? Karena teman-teman yang LGBT, jati diri mereka adalah seksualitas mereka. Dan itu dia bilang, kamu harus berkata tidak.
Itu artinya menyangkal diri dan memikul salib. Boleh di next kalau ada waktu Bapak Ibu, nanti dicari aja video dia yang ini, khotbah dia yang ini bagus sekali. Apakah Tuhan mengasihi saya kalau saya gay? Does God still love me if I am gay? Baru terbit bulan Juni ini podcast dari The Gospel Coalition. Kalau Bapak Ibu tahu TGC, Gospel Coalition itu adalah koalisi Injili cukup terkenal. Bapak Ibu boleh dengarkan dia. Next. Sudah ya. Bapak Ibu, saya boleh share screen satu aja Bapak Ibu. Share screen satu aja. Ya. Ini adalah, saya ambil dari art website-nya GBI Danau Bogor Raya, teman kita di Rayon 7, Bapak Ibu. Ya. GBI sudah punya sikap resmi terhadap LGBT, Bapak Ibu. Ya, dan apa yang saya katakan tidak menyimpang keluar dari pemahaman GBI secara sinodal. Ya, pemahaman sinode GBI, Bapak Ibu, yang penting adalah ini, yang nomor 4, ya, ini pemahaman GBI, ya, bahwa GBI menolak perkawinan sejenis, ya kan, dan yang diterima adalah monogami seumur hidup dan heteroseksual atau laki-laki dan perempuan. Kita masih di situ, Bapak Ibu. Ya, dan yang saya bicarakan dari tadi, Bapak Ibu, yang identitas itu dan praktek menyangkal diri itu juga dibahas dalam poin nomor 6 dalam pernyataan Sinode GBI. Mengendalikan hasrat seksual baik mereka yang LGBT maupun yang non-LGBT adalah bagian dari disiplin rohani. Sama. Jadi fokusnya Bapak Ibu bukan soal merubah. Itu nanti biar Roh Kudus. Kita nggak bisa merubah orang. Fokusnya apa? Menundukkan hawa nafsu di bawah salib Kristus. Itu di situ poin, Bapak Ibu. Hawa nafsunya yang kita tundukkan. Nah, lalu Bapak Ibu, ya, poin yang nomor 3. Gereja diharapkan menjadi tempat yang bersahabat dengan kaum LGBT, menjadi wadah yang dapat menolong kaum LGBT. Kenapa? Karena menurut teori psikologi sosial, perilaku seseorang dapat terbentuk karena lingkungan. Ya kan? Karena itu perlu ada lingkungan yang positif bagi teman-teman yang LGBT. Karena kalau gereja menolak, mereka akan ya mencari komunitas mereka di luar sana yang rusak. Nah, kalau gereja nggak mau terima, siapa yang mau terima mereka, Bapak Ibu? Ya, ini pernyataan resmi dari Sinode GBI. Jadi, saya berdoa ke depan gereja kita siap kalau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Amin. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada host. Sorry kalau kelamaan ya. Tidak apa-apa, Pastor Dio. Karena penjelasannya sungguh sangat memperlengkapi kami. Thank you sekali lagi, Pastor Dio, untuk penjelasannya. Dan kita sekarang masuk ke dalam sesi Q&A. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada 3 cara untuk bertanya di sesi ini. Yang pertama, gunakan fitur raise hand di Zoom, dan nanti akan dipersilakan oleh moderator, oleh kami. Juga bisa di spotlight nantinya. Yang kedua adalah dapat mengetik pertanyaan di Zoom chat dengan singkat dan padat, atau bisa juga SMS pertanyaan ke nomor 0812 8286 1500. Seperti itu. Ya, baik, kita akan memulai sesi tanya jawabnya. Tadi Pastor Dio sempat bilang ya bahwa pandangan GBI itu yang tadi diambil dari website Danau Bogor Raya, itu kan dibilang bahwa pernikahan itu harus monogami seumur hidup. Tapi jangan lupa juga pernikahannya itu harus antara laki-laki dan perempuan sejak lahir, gitu ya. Oke, baik, kita akan masuk dalam Q&A bagi Bapak Ibu yang mau raise hand ataupun bertanya melalui chat atau SMS boleh. Nah, Pastor Dio, tanpa berlama-lama ada pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana kita memproteksi anak-anak kita yang masih kecil dari konsep-konsep yang salah tentang LGBT? Karena kita tahu sekarang media sosial, TikTok, ya, kemudian YouTube dan lain sebagainya itu mulai pelan-pelan masuk gitu ke dalam dunia anak-anak gitu. Gimana kita nih melakukan proteksi baik juga terhadap anak-anak sekolah minggu misalnya di gereja kita? Itu pertanyaan pertama. Ini adalah pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu soal LGBT. Semua jenis. Nggak harus LGBT, ya kan? Karena di luar sana begitu berbahaya bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu tentu kan tahu bahwa masa-masa formatif anak adalah usia 0-5 tahun, itu usia emas, golden age. Dan masa-masa pembentukan jati diri Bapak Ibu yang kuat adalah usia 6-12 tahun. Sampai mereka SMP 1, kalau saya tidak salah ya. Usia 6-12 tahun.
Ini mesti nanya Pak Yonatan ini. Nah, Bapak Ibu, dalam usia itu orang tua berperan menjaga gawang. Bapak Ibu nggak bisa kasih anakmu ke suster, nggak bisa kasih anakmu serta-merta ke asisten rumah tangga, nggak bisa. Bapak Ibu harus turut aktif menjaga anakmu. Nggak bisa, nggak. Harus. Kenapa? Karena jangan sampai telat. Ketika telat nanti dilempar ke guru sekolah minggu. Tolong dong, Kak, urus anak saya. Nggak bisa begitu. Nah, saya mengucap syukur sekali dalam pandemi COVID, orang tua dipaksa jadi guru sekolah minggu. Saya mengucap syukur. Saya jujur Bapak Ibu, dalam COVID saya mengucap syukur saya punya waktu banyak sama anak saya. Saya mengucap syukur sekali. Kenapa? Karena sebelum COVID, pelayanan itu gila-gilaan. Jujur aja. Dan di dalam masa COVID, saya punya waktu banyak di rumah. Ngobrol banyak sama anak. Jadi, cara menjaganya begini Bapak Ibu. Ketika, ya ini udah praktikal banget deh ya. Ini nggak harus LGBT, tapi untuk semua Bapak Ibu perhatikan kalau dia main YouTube, nontonnya apa, megangnya apa, segala macam. Dulu sebelum pandemi, kita berkata, wah anak nggak boleh HP. Sekarang setelah pandemi buyar. Konsepnya hilang. Karena sekolah anak saya aja, saya sekolahin anak saya udah dipaksa pakai YouTube, Zoom, Bapak Ibu. Ya mau nggak mau dia pegang gadget. Ya sudah, kita temenin. Kita temenin. Dan Bapak Ibu atur waktu. Bapak Ibu, kasih batasan. Kamu main, mami izinkan 1 jam. Ya, from 9 o'clock till 10 misalnya, atau 20 menit. 9 to 9:20, tergantung usia anak Bapak Ibu. Begitu ya. Lalu kita liatin. Karena Bapak Ibu, YouTube itu kan punya banyak advertisement kan. Ada ads-ads-nya kalau Bapak Ibu nggak bayar. Itu mesti dijagain satu-satu. Nah, jadi jawabannya Bapak Ibu susah-susah gampang. Terlibat aktiflah dalam parenting dengan anakmu. Nggak bisa, enggak. Lalu cara menjaganya lagi. Kalau anak Bapak Ibu sudah SD, coba tanyain. Berikan pengetahuan seksual sejak dini. Nah, ini kan Bapak Ibu jujur banyak seminar kok di luar sana yang mengajarkan bagaimana sih Pak cara ngajarin seksualitas kepada anak SD. Ya, saya aja juga pengen belajar gitu ya. Sama Bapak Ibu, kita perlu ajarkan seksualitas kepada anak sejak dini. Nah, itu bukan ranah saya, itu mesti ranah memang speaker yang expert di bidang ini. Tapi yang saya tahu, kita perlu mengajarkan seksualitas sejak dini. Agar mereka bisa membedakan. Nah, kalau ada yang pegang-pegang bagian private, kamu nggak boleh ya, cuma boleh orang tua dan dokter. Itu pun dokter mesti sama papi mami misalnya. Nah, kita mesti kasih penjelasan seperti itu kepada mereka. Jangan pikir, Pak, masih kecil Pak, dia nggak ngerti. No, they understand. Mereka ngerti. Jangan pikir mereka nggak ngerti. Mereka ngerti kok. Gitu, Pak Yonatan. Ya, terima kasih, Pastor Dio. Apakah kalau dia mengaku gay, maka seorang konselor atau mentor itu pria juga, atau sebaiknya pasangan suami istri? Lalu karena ini adalah pemuritan yang tidak bisa hit and run gitu ya, artinya harus berkesinambungan, itu bagaimana mengkulnya, memuridkannya gitu secara praktikal? Bapak Ibu, ini saya ngomong dari pengalaman. Saya bukan expert sekali lagi ya. Saya juga masih dalam fase belajar Bapak Ibu ya. Orang gay, walaupun dia suka sesama jenis, tapi sama seperti kita, nggak semua orang cowok dia suka. Kayak ya kita, saya suka perempuan, tapi apakah saya suka semua perempuan? Kan enggak, gitu kan. Jadi strictly speaking, dalam dunia konselor, karena saya sudah tanya teman saya yang konselor lulusan luar negeri, dia bilang nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa sesama jenis. Tapi kalau dia sudah punya ketertarikan, menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, nah itu perlu dibantu oleh supervisor atau yang lain. Ya kalau konselornya belum nikah kan nggak mungkin nyari yang pacarnya kan nggak mungkin gitu. Kalau suami istri lebih enak ya, gitu. Tetapi Bapak Ibu ya, jadi begini, memang dalam kaidah konseling Kristen itu harus lawan jenis ya, lawan jenis Bapak Ibu gitu. Cuman kita ingin menunjukkan kepada dia, jadi kadang-kadang kita tuh juga wah karena harus lawan jenis, nah karena dia cowok berarti dia harus suka sama cowok, dia harus sama cewek. Tanpa disadari kita menguatkan stigma bahwa dia tuh homo. Tanpa disadari kita menguatkan stigma. Kamu tuh gay, kamu pasti suka sama aku deh. Udah kamu sama cewek aja deh. Tanpa disadari.
gitu. Ya, makanya saya bilang orang gay suka cowok, yes. Tapi apakah semua cowok dia suka? Enggak. Gitu, enggak. Ya sama kayak kita lah. Kita juga kan enggak semua ketika ketemu lawan jenis, aku suka sama dia, aku suka sama dia, aku suka sama dia. Kan enggak juga, Bapak Ibu. Kayaknya kalau begitu perlu ke dokter kayaknya. Perlu konseling. Nah, jadi itu jawaban saya. Ya. Lalu kedua, untuk proses mentoringnya. Nah, di sini gereja berbeda-beda strateginya. Saya tahu ada gereja yang membuat ibadah dan kul khusus. Ada kul khusus, ibadah khusus, gitu. Cuman kalau saya beda, saya nggak mau. Karena saya nggak mau menguatkan, mereinforce perasaan mereka di lingkungan yang sama, begitu. Saya nggak mau. Saya ingin dia masuk ke kul saya. Yang, ya, tapi saya info dulu ke tim inti saya. Teman-teman, ini ada satu jiwa baru. Ya, tapi dia gay, gitu. Kita biasa aja, terima dia apa adanya, seperti sahabat biasa, udah, gitu. Cuman saya udah inform ke tim inti saya. Supaya apa? Kan ingat Bapak Ibu ya, psikologi sosial kan, semakin dia dekat dengan teman-teman yang heteroseksual segala macam, kita berharap itu apa? Terimpartasi kan. Gitu. Dan dia melihat bahwa ternyata mereka nggak benci sama aku loh, mereka nggak jijik sama aku loh, mereka biasa aja loh, aku diterima. Kita ya dengan siraman firman seperti kata Ibu Dewi, dengan doa, ya kan, hadirat Tuhan, kita berdoa satu waktu kamu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, gitu. Ya, baik, thank you Pastor Dio. Nah, waktunya sudah semakin singkat, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung aja raise hand. Sambil menunggu, ada pertanyaan lagi nih Pastor Dio. Waktu simptom-simptom itu sudah terlihat, misalnya nih, ada anak yang udah mulai cowok ke cewek-cewekan, atau cewek ke cowok-cowokan yang terlalu berlebihan. Nah, itu bagaimana kita mengadres symptoms itu, dan mungkin kita memberi penjelasan tentang bahaya LGBT-nya itu bagaimana gitu. Apakah itu mungkin kita temui pada anak youth atau ponakan kita atau siapapun lah. Kalau kita sudah melihat symptoms itu. Ini juga sama dengan pertanyaan di chat ya, bagaimana sikap orang tua apabila memiliki anak perempuan yang menganggap boleh berpakaian seperti laki-laki, bisa dapat menjadi pengaruh yang mendorong berpakaian lebih maskulin karena menurutnya lebih keren, lebih cool. Jadi bila mana symptoms itu sudah muncul, apa yang harus kita lakukan? Oke, ini berarti saya lihat ada dua pertanyaan yang berbeda sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana Bu Prista? Bila simptomnya sudah terlihat. Ya, simptomnya sudah terlihat, berarti kan dia punya kecenderungan. Tolong bedakan. Jadi sekarang Bapak Ibu, karena ini ilmu dalam konseling Kristen berkembang ya. Jadi tolong bedakan antara SSA, same sex attraction, SSA, ketertarikan sesama jenis, ya. Itu ada level-levelnya Bapak Ibu. Jadi orang itu nggak langsung loh dari biasa langsung full jadi gay atau lesbian gitu loh. Langsung tidur bareng, enggak. Kalau nggak salah ada 7 tahapan. Nah, ini kalau Bapak Ibu ambil kelas psikologi ada tahapannya gitu. Ada 7 tahapan. Nah, dia tahapan yang mana? Gitu. Ya kan? Tahapan yang pertama, dia mulai mikir-mikir. Nah, ini teman anak remaja saya begini. Saya baca komik nih, saya baca komik Jepang. Kok karakter cowoknya cakep ya kok ya? Biasanya kan kalau baca komik kan karakter ceweknya yang cantik gitu. Nah, dia tertarik sama karakter cowoknya di komik. Begitu. Nah, dia ngomong sama saya, saya kalau baca komik saya ngeliatin yang cowoknya, karakter cowoknya cakep-cakep kok. Ini cowok loh. Usia SMP. Gitu. Nah, dalam skala itu, dia belum level 7. Baru level 2, level 3. Karena baru tertarik aja. Gitu. Baru tertarik. Ya. Selanjutnya apa? Itu menjadi fantasi seksual. Gitu. Dia berfantasi kepada sesama jenisnya di situ. Itu level makin lama makin naik. Nah, sebelum itu berlanjut Bapak Ibu, ya sebelum bagi orang tua yang mungkin tahu anaknya sudah ada kecenderungan ke arah situ, sebelum berlanjut ke level 7, ke level yang sudah memang dia mengaku, dia coming out, dia bawa mungkin pacarnya cowok yang ke rumah segala macam, ya kan, sebelum itu semua terjadi, ngobrol, bangun hubungan, bukan marah-marahin, tapi ngobrol, Bapak Ibu, dan kasihi dia apa adanya. Kalau perlu cari bantuan profesional, begitu. Cuman kalau dia merasa
tidak mau, hormati keputusannya, ajak dia ngobrol, bangun hubungan dulu. Berarti Bapak Ibu yang mencari bantuan profesional untuk memperlengkapi diri. Nah, habis ini saya sharing ke Ibu Desi, nanti minta tolong Bu Desi share ya ke teman-teman di HOG. Saya ada booklet dari Focus on the Family. Bapak Ibu tahu dong, James Dobson kan terkenal ya. Dia kasih booklet bagus banget. Bagaimana membantu orang tua mengatasi ngomongnya. Persis pertanyaan ini ada di booklet itu. Bukletnya berwarna, sederhana, bagus. Saya juga banyak belajar di situ. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana kalau anak perempuan saya menganggap berpakaian maskulin ya, seperti laki-laki? Bapak Ibu, jangan cepat-cepat takut nanti anaknya jadi lesbi. Enggak, Bapak Ibu. Karena saya punya banyak teman perempuan, bajunya maskulin kok. Tim basket putri SMP SMA. Tapi normal juga. Memang pas remaja dia potongan rambutnya pendek gitu kan, pakai celana basket gitu, lalu gayanya ya maskulin lah. Tapi kan bukan berarti dia ya maksudnya nggak normal, kan nggak juga dong gitu loh. Ya. Jadi tolong bedakan. Kecuali dia androgynous ya, Bapak Ibu. Nah, itu beda. Androgynous beda. Androgynous itu perempuan yang betul-betul dia pemuasan seksualnya adalah memakai baju cowok. Gitu. Androgynous. Cuman saya nggak expert di situ. Saya nggak bisa kasih jawaban, mohon maaf Bapak Ibu. Jujur aja. Gitu. Baik, Pastor Dio, terima kasih. Saya pikir nggak terlalu banyak yang bertanya karena paparannya tadi udah sangat jelas ya, mulai dari filsafat, biblikannya, prakteknya, dan juga contoh-contohnya. Dan nanti minta izin juga PPT-nya boleh di-sharing. Beberapa pengerja sudah sangat ingin membaca. Ya, nanti saya kasih yang lebih update, karena di PPT yang saya update barusan, saya masukin yang tadi dari Danau Bogoraya. Saya langsung masukkan ke PowerPoint supaya Bapak Ibu nggak usah lupa. Tadi websitenya yang mana ya? Oke, thank you Pastor Dio sekali lagi untuk pelayanannya malam hari ini yang sangat memberkati kita semua. Mungkin ada kata-kata dari Pak Audi sebelum saya kembalikan kepada worship leader. Oke, luar biasa ya saudara, maaf agak lama malam hari ini, tapi nggak apa-apa ya saudara, kita belajar sesuatu yang spesial ya. Hari Minggu ini minggu yang spesial buat kita. Kita diberkati hari Rabu kemarin dengan Pak Rudi libur ya, dengan masalah keuangan, investasi. Malam ini kita diberkati Pak Dio, pernah ini nggak janjian loh saudara, dari minggu yang padat, tapi Tuhan sedang mau kita belajar sesuatu malam hari ini ya. Saya percaya apa yang kita belajar mungkin memang saudara mesti bilang, waduh ini jangan bikin jadi takut nanti anaknya dipelototin terus. Waduh ini anak saya kok mainannya berubah ya, nggak suka main boneka ya, kok sukanya main mobil-mobilan ya, kok yang laki kok yang sukanya main boneka ya. Jangan terlalu jadi paranoid juga sebenarnya, jangan terlalu ketakutan yang berlebih-lebihan. Tapi saya percaya sikap orang tua perlu untuk monitor anak-anak saudara ya. Karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, saya percaya itu faktor yang paling besar untuk menjadikan anak kita seperti apa nantinya. Ya, bagaimana keluarga membawa mereka kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya, oke, saudara, saya percaya mungkin dalam hati saudara masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Kita belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan dan pergumulan. Saya percaya Dio yang sudah mempelajari ini dalam berapa bulan tahun terakhir, mungkin nggak tahu, Dio tiba-tiba terbeban ke sini, saudara. Tapi tetap perkembangan LGBT itu terlalu luar biasa, saudara. Terlalu cepat dan terlalu berkembang terus ya. Terima kasih Dio. Saya tuh betulnya dulu bertemannya sama papanya Dio, saudara. Sekarang bertemannya sama anaknya, saudara ya. Ini jadi ini benar-benar generasi Yeremia. Yang tahu papanya Dio siapa, saudara? Pak Samuel Gunawan, gembala rayonnya. Dio teman kuliah saya, Pak. Oh, Dio siapa? Papanya Dio? Iya. Dionya? Oh, Dio sama Brianti. Ya memang ini jadi sekarang generasi Yeremia beneran, saudara ya. Dulu papanya Pak Samuel Gunawan, sekarang anaknya, tapi ya kalau istri saya bilang gini, mirip kok. Mirip ini. Buah benar-benar jatuh nggak jauh dari pohonnya, saudara. Thank you ya Dio ya. Thank you buat malam ini. Thank you sudah berkati kita. Luar biasa. Oke, thank you. Saya kembali ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Pada Bapak Afriandi dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa persembahan.
Baik, saatnya kita mau memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Uriarana mata karalana makaralana makasi karalana mata karalana murala barala 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 barala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah doa malam kami hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang ditabur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau utus di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa melalui skin QRIS yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengundang anak-anak untuk ibadah bersama besok pada tanggal 17 Oktober 2021 jam 10 pagi via Zoom bersama Kahotasi. Anak muda jadi teladan. Ayo guys, besok kita ibadah bersama pada tanggal 17 Oktober 2021 jam 2 siang via Zoom. Jagoan cilik, ditunggu ya. Besok kita ibadah bersama pada tanggal 17 Oktober 2021 jam 4:30 sore via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kanova. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 23 Oktober 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Pastor Frita Winardi. Mari ajak keluarga, saudara, juga teman kita untuk ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, buat pemberitahuan-Mu Tuhan, buat ilmu pengetahuan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih kami semakin mengerti apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, dan kami boleh berjaga-jaga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Kami boleh berjaga-jaga Tuhan dan senantiasa berdoa Tuhan untuk menjauhkan dari LGBT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Dio Tuhan yang sudah memberikan pengetahuan buat kami Bapak itu LGBT Tuhan, bagaimana kami menghadapinya Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Dio Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah, apapun yang hamba-Mu lakukan, Kau buat berhasil Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Pakai Pastor Dio lebih dahsyat lagi hari-hari ini Tuhan, untuk membawa Tuhan pertobatan anak-anak muda Tuhan dari LGBT Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya Tuhan, pakai dia dengan dahsyat, penjagaan-Mu sempurna Tuhan, keluar masuknya Tuhan pelihara, jauhkan dari segala roh maut, kecelakaan Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan, ada banyak menuai jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Terima kasih buat gembala kami juga Pak Audi, Bu Mona, beserta seluruh keluarga besarnya, Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi hari-hari ini Tuhan, sebagai messenger-Mu di era Pentakosta ketiga, biar lewat hamba-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba-Mu di HOG boleh menyelesaikan amanat agung-Mu, keluar masuknya Engkau pelihara hamba-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih juga buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir hari ini Tuhan, biar apa yang sudah ditaburkan hari ini boleh tertanam dalam di hati pikiran mereka Tuhan, dan mereka boleh bergerak Tuhan, biar mereka boleh bergerak untuk memagari anak-anak mereka bagaimana caranya menghadapi LGBT Tuhan, biar mereka terus pakai Tuhan untuk messenger-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan,
Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau lepaskan beban mereka. Yang tidak punya pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terus berikan roh yang on fire Tuhan. Untuk terus berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Terima kasih buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami siap menaikkan doa Yabes. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih kami ada di akhir pada ibadah malam kami. Terima kasih sekali lagi memberkati Dio dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah sebagai generasi Yeremia yang sedang Kau bangkitkan ya Tuhan. Dia boleh membawa pesan Pentakosta ketiga ini bagi banyak orang. Juga khususnya buat anak muda dan juga buat keluarga-keluarga. Pakai dia luar biasa ya Tuhan. Pakai dengan pengurapan yang khusus sehingga melebihi daripada kapasitasnya hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga setiap kami Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama katakan amin.